Sebuah bangunan tua megah yang terbengkalai di tengah hutan jati, memiliki reputasi yang mengerikan. Dahulu, ia merupakan rumah sakit ternama, namun kini hanya menyisakan cerita-cerita horor yang beredar dari mulut ke mulut. Kisah ini bermula dari penuturan Budi, seorang mantan perawat yang pernah bekerja di sana selama 3 bulan sebelum akhirnya memutuskan untuk kabur. Rumah sakit tersebut bukanlah sekedar tua dan usang. Bangunannya terasa menyimpan kesedihan yang mendalam. Dinding-dindingnya yang retak seakan berbisik, menceritakan kisah-kisah pilu pasien yang pernah dirawat di sana. Bau obat-obatan basi bercampur dengan aroma tanah dan sesuatu yang Budi tak mampu definisikan. Sesuatu yang menyerupai bau darah dan kematian. Pada malam pertamanya bekerja, Budi sudah merasakan keanehan. Suara langkah kaki terdengar di koridor yang kosong. Tangisan bayi memenuhi ruangan bersalin yang sudah lama tak terpakai. Dan bayangan samar-samar berkelebat di balik tirai jendela. Ia mengira itu hanya sugesti, tetapi keesokan harinya, seorang dokter senior, Dr. Surya, menceritakan kisah-kisah serupa. Dr. Surya dengan wajah pucat dan mata yang sayu, bercerita tentang arwah-arwah pasien yang tak tenang. Sejak saat itu, Budi merasakan ketakutan yang nyata. Ia sering melihat penampakan seorang wanita berbaju putih berkeliaran di ruangan perawatan. Bayangan anak kecil bermain di ruang tunggu. Dan sesekali bau anyir darah memenuhi hidungnya tanpa ada sumbernya. Ia kerap terbangun tengah malam karena suara jeritan yang menggema di seluruh bangunan. Puncaknya adalah saat Budi bertugas sendirian di ruang perawatan anak. Ia melihat seorang anak kecil dengan mata merah menatapnya di balik tempat tidur. Anak itu tersenyum, senyum yang begitu menyeramkan. Budi berteriak dan lari sekencang-kencangnya. Sejak kejadian itu, ia tak mampu lagi bertahan. Ia memutuskan untuk mengundurkan diri dan meninggalkan rumah sakit tersebut untuk selamanya. Hingga kini, rumah sakit tersebut tetap menjadi tempat yang angker. Cerita-cerita horor tentang rumah sakit tersebut terus beredar, menambah misteri dan keangkeran tempat tersebut. Kisah Budi hanyalah salah satu dari sekian banyak kisah nyata yang terjadi di rumah sakit tersebut. Rumah sakit yang menyimpan banyak rahasia kelam dan arwah-arwah yang tak tenang. Kisah-kisah ini menjadi bukti nyata bahwa beberapa tempat menyimpan misteri yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa kita bayangkan. Selain kisah Budi, beberapa kisah horor lainnya juga beredar tentang rumah sakit tersebut. Kisah-kisah ini menambah misteri dan keangkeran tempat tersebut, membuatnya semakin terkenal sebagai tempat yang harus dihindari. Ada juga orang melihat bayangan di ruang operasi. Seorang dokter muda, Dr. Ayu, pernah mengalami kejadian aneh di ruang operasi. Saat tengah malam, ia sedang memeriksa catatan pasien. Tiba-tiba lampu padam. Dalam gelap, ia melihat bayangan seorang wanita berambut panjang berdiri di dekat meja operasi. Bayangan itu menghilang begitu lampu kembali menyala. Sejak kejadian itu, Dr. Ayu sering mengalami gangguan tidur dan selalu merasa diikuti bayangan tersebut. Kemudian tangisan di ruang bersalin. Seorang petugas kebersihan, Pak Karto, mengatakan sering mendengar tangisan bayi di ruang bersalin yang sudah lama tak terpakai. Tangisan itu terdengar pilu dan menyayat hati.
Suatu malam, ia memberanikan diri untuk memasuki ruangan tersebut. Ia melihat sesosok bayangan anak kecil duduk di dekat jendela, menatap ke arah hutan. Bayangan itu menghilang begitu Pak Karto mendekat. Kemudian suara langkah kaki di koridor. Banyak pengunjung yang mengaku mendengar suara langkah kaki di koridor yang sepi. Suara langkah kaki itu terdengar samar-samar, seperti langkah kaki seseorang yang sedang berjalan cepat. Beberapa orang bahkan mengaku melihat sesosok bayangan hitam berkelebat di balik dinding. Ada juga bau anyir darah. Bau anyir darah sering tercium di berbagai ruangan di rumah sakit tersebut, terutama di ruang perawatan dan kamar mayat. Bau tersebut muncul secara tiba-tiba dan menghilang begitu cepat, tanpa ada sumber yang jelas. Banyak yang meyakini bahwa bau tersebut berasal dari arwah-arwah pasien yang meninggal di rumah sakit tersebut. Kemudian Dr. Surya dan misteri kamar 307. Dr. Surya, dokter senior yang menceritakan kisah-kisah horor kepada Budi, menghilang secara misterius. Sebelum menghilang, ia sempat bercerita tentang kamar 307, kamar yang diyakini sebagai tempat paling angker di rumah sakit tersebut. Kamar 307 selalu tertutup rapat, dan siapapun yang mencoba membukanya akan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Semua kisah ini saling terkait, menciptakan sebuah misteri yang mengerikan tentang rumah sakit tersebut. Kisah-kisah ini bukanlah sekedar cerita karangan, melainkan pengalaman nyata yang dialami oleh orang-orang yang pernah berada di rumah sakit tersebut. Rumah sakit tersebut tetap menjadi tempat yang angker dan penuh misteri. Sebuah tempat yang menyimpan banyak rahasia kelam dan arwah-arwah yang tak tenang. Setelah mengalami kejadian-kejadian angker di ruangan tersebut, Budi melarikan diri dari rumah sakit tersebut. Budi mencoba melupakan pengalaman mengerikan. Ia berusaha mencari pekerjaan baru dan menghindari pembicaraan tentang rumah sakit tersebut. Namun, bayangan-bayangan mengerikan itu terus menghantuinya dalam mimpi. Ia mencoba berkonsultasi dengan psikolog, namun terapi tersebut tidak membuahkan hasil. Trauma yang dialaminya begitu dalam, sehingga ia sering mengalami serangan panik. Dr. Ayu. Setelah kejadian di ruangan operasi, Dr. Ayu mencoba untuk tetap tenang dan profesional dalam pekerjaannya. Ia berusaha untuk tidak memikirkan bayangan yang dilihatnya. Namun, ketakutan itu terus menghantuinya. Ia mulai menghindari bekerja malam dan meminta rekan kerjanya untuk selalu menemaninya. Ia juga mencoba untuk berdoa dan mencari perlindungan spiritual. Namun bayangan tersebut tetap muncul secara berkala. Kemudian, Pak Karto. Pak Karto yang sering mendengar tangisan bayi di ruangan bersalin, mencoba untuk mengabaikannya. Ia berusaha untuk fokus pada pekerjaannya dan tidak selalu memikirkan hal-hal aneh yang dialaminya. Namun ia merasa semakin tidak nyaman setiap kali berada di dekat ruangan bersalin. Ia mulai membawa mustika dan membaca doa setiap kali membersihkan ruangan tersebut. Meskipun demikian, tangisan bayi itu masih terdengar, walaupun sedikit lebih samar. Kemudian, beberapa staf rumah sakit yang percaya akan keberadaan makhluk halus mencoba melakukan ritual ruatan untuk menenangkan arwah-arwah yang bergentayangan. Mereka memanggil dukun untuk membersihkan rumah sakit dari energi negatif. Namun ritual tersebut tidak membuahkan hasil yang signifikan. Kejadian-kejadian horor masih terus berlanjut. Kemudian misteri kamar 307. Tidak ada yang berani mendekati kamar 307 setelah menghilangnya Dr. Surya.
Kamar tersebut tetap terkunci rapat, menjadi simbol keangkeran rumah sakit tersebut. Beberapa orang yang nekat mencoba membuka pintu kamar tersebut mengalami kejadian aneh, seperti merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, mendengar bisikan-bisikan atau bahkan pingsan. Upaya-upaya yang dilakukan mereka ini menunjukkan bahwa kejadian-kejadian horor di rumah sakit tersebut bukanlah hal yang mudah diatasi. Kejadian-kejadian tersebut semakin memperkuat kesan bahwa rumah sakit tersebut menyimpan misteri yang sangat kelam dan arwah-arwah yang tak tenang. Kisah-kisah ini menekankan betapa kuatnya kekuatan supranatural yang ada di rumah sakit tersebut dan betapa kecilnya upaya manusia untuk melawannya.